Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Salawat serta salam tak lupa saya hanturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Sebelum saya mulai video dakwah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Munzir selaku dosen psikologi dakwah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video dakwah, serta teman-teman sekalian yang bersedia menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ifta Pradipta dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Kali ini video dakwah saya kebetulan tentang baikkah mengkhawatirkan masa depan? Masa depan memang menjadi sebuah misterius untuk kita semua. Namun dalam kesehatan jiwa, jika kita terlalu mengkhawatirkan masa depan, akan berimbas tidak baik untuk kesehatan mental kita. Beberapa gangguannya adalah merasa cemas berlebihan, overthinking setiap malam, takut berlebihan, dan lain hal sebagainya. Nah, berikut aku mau kasih tahu ada 5 tanda kalau kamu itu terlalu mengkhawatirkan masa depan. Jadi 5 tanda ini jangan kamu biasain ya. Kita cek. Yang pertama ini ada mulai merasa stres dan tertekan dengan masa depan. Bayangan akan masa depan bagi sebagian orang bisa menjadi hal yang menakutkan, terutama bagi mereka yang saat ini sedang dilanda berbagai masalah hidup. Nah, sebenarnya, bila kita mau berpikir positif, rasa khawatir itu bisa menjadi sinyal bahwa kita perlu bergerak untuk mencari solusi yang tepat. Jadi, bila saat ini kamu sedang merasa stres dan tertekan dengan masa depan, sebaiknya segera hentikan ya. Ya memang tidaklah mudah untuk menghentikan perasaan tersebut, namun ada baiknya kalian harus mencobanya. Gantilah bayangan negatif tersebut dengan bayangan hal-hal positif yang ingin kamu capai di masa depan. Jadi kalau kamu cuma mengkhawatirkan masa depan aja tapi nggak bergerak, mending di stop aja pikirannya ya teman-teman. Yang kedua ini ada merasa sulit untuk merasa bahagia. Nah, dampak utama dari stres dan tertekan dengan masa depan ini adalah merasa sulit untuk merasa bahagia. Jadi kebahagiaan sendiri seolah lenyap dan kamu mungkin jadi tak bersemangat menjalani hidup. Padahal merasa bahagia ini sangat diperlukan loh dalam hidup. Setiap detik dari hidup yang kita jalani adalah berharga. Bila kamu tidak memutuskan untuk merasa bahagia sekarang, ya kapan lagi? Cara sederhana untuk merasa bahagia adalah dengan bersyukur. Syukurilah setiap kebaikan dan apapun yang kamu miliki dalam hidup. Coba deh lakukan dengan konsisten dan lihat kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Yang ketiga ini ada menjadi lupa menyiapkan rencana atau strategi untuk masa depan. Jadi, jika kalian terlalu larut dengan khawatir akan masa depan, bisa-bisa malah membuat kita jadi lupa untuk menyiapkan rencana atau strategi yang berkaitan dengan masa depan. Nah, daripada terus membiarkan rasa khawatir tersebut berkeliaran dalam pikiran dan hati kita, maka sebaiknya kita fokus pada hal-hal yang saat ini kita bisa lakukan. Pastinya, hal ini lebih bermanfaat dan bisa membantu mengurangi rasa khawatir tersebut. Yang keempat ini, produktivitasmu juga akan ikut menurun loh. Jadi, saat kekhawatiran semakin menjadi-jadi, kamu bisa jadi tak fokus dengan pekerjaan, tidak semangat bekerja, dan berbagai dampak negatif lain yang mempengaruhi produktivitas kerjamu. Oleh karena itu, sekali lagi, lakukanlah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini juga. Ingat, apapun yang kamu lakukan saat ini, sedikit banyak akan berpengaruh pada masa depanmu sendiri. Jadi, menjaga pikiran agar tetap positif itu memang penting banget. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ini, lupa untuk berserah diri kepada Tuhan. Nah, terakhir, kekhawatiran yang berlebihan itu sendiri bisa jadi menunjukkan kalau kita telah lupa untuk berserah diri kepada Tuhan kita. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, termasuk kekhawatiran akan masa depanmu tersebut. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih tenang, damai, dan bahagia.
Nah, jadi itu dia kelima tanda kalau kamu terlalu khawatir dengan masa depan. Jadi kalau ada kelima tanda tersebut di dalam diri kamu, jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh ya. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada 5 ayat Al-Quran yang akan memotivasi kalian supaya kalian gak usah khawatir lagi akan masa depan. Yang pertama ini ada Quran Surah Hud ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah telah menjamin rezeki kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi nih untuk mengkhawatirkan rezeki kita. Kan sudah jelas ya bahwa ada seperti jodoh, maut, dan rezeki itu kita nggak boleh khawatir karena sudah ditetapkan masing-masing di Lauhul Mahfuz oleh Allah. Yang kedua, ini ada dari Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dianjurkan untuk bergerak ke seluruh penjuru bumi dan menikmati rezekinya. Jadi untuk mencari rezeki kita nggak boleh nih cuman hanya stuck di sini aja. Misalkan cuman kayak misalkan kerja sebagai kantoran, ya udah kerja di situ aja. Nah nggak boleh nih. Kalau emang mau menghasilkan rezeki yang lebih banyak lagi, ya ada usahanya juga. Misalkan kamu buka usaha baju atau usaha apa, kayak gitu ada sampingannya. Jadi rezekinya bisa lebih banyak. Syukur-syukur kita bisa menikmati rezekinya, bisa pindah-pindah kota, bahkan pindah-pindah negara. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ini ada dari Quran Surah Al-Isra ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Dalam ayat ini jelas kita sebagai umatnya harus terus berusaha mencari rezeki karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan jadi ada pesan juga bahwa kita harus mencari rezeki yang halal. Jadi jangan sampai kita terikut oleh bujuk rayuannya setan. Kita jadi mengambil langkah yang buruk. Nah, jadi jangan sampai kita merusak kepercayaan Allah. Nah, nanti kalian rezekinya jadi nggak halal. Makanya kalau misalkan mau mencari rezeki itu kita harus yang halal saja, karena itu sudah dapat ridho dari Allah gitu. Semakin halal hartanya maka Allah juga semakin ridho tuh teman-teman. Nah yang keempat ini ada dari Quran Surah Ar-Ra'd ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Yang artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita nggak boleh terlena akan kesibukan duniawi, karena dunia itu hanya sementara.
Jadi pada dasarnya kalau memang kita mengkhawatirkan masa depan, sebenarnya jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan dari segi duniawinya saja, tapi harus juga dari segi akhiratnya gitu, dari segi agamanya. Jadi kita juga harus tahu nih untuk mengkhawatirkan masa depan kita dari segi akhiratnya. Misalkan kayak apakah saya sudah bisa mengaji dengan baik, apakah saya sudah mengerjakan sholat dengan baik, seperti itu teman-teman. Jadi jangan terlalu terlena dengan kesibukan di duniawinya saja. Nah, yang terakhir ini ada dari Quran surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah jangan merasa iri terhadap rezeki orang lain. Nah, iri ini adalah salah satu sifat yang tidak boleh ada di manusia, yang dibenci oleh Allah gitu. Salah satunya adalah sifat iri. Makanya kita nggak boleh nih merasa iri dengan rezeki orang. Jadi kita tetap harus bersyukur berapapun rezeki yang sudah Allah berikan pada kita. Jangan sampai ada sedikit perasaan iri hati di dalam diri kalian tentang merasa bahwa rezekinya tetangga lebih banyak dibanding rezeki kita. Itu nggak boleh. Jadi tetap harus bersyukur. Nah, jadi itu dia teman-teman 5 ayat Al-Quran yang insya Allah akan memotivasi kalian untuk jangan mengkhawatirkan masa depan. Jadi kalian tetap dianjurkan untuk selalu berusaha dan terus berusaha untuk meraih masa depan yang lebih baik, tapi nggak usah untuk mengkhawatirkan yang sangat-sangat sampai mengkhawatirkan banget sehingga membuat kesehatan mental kalian jadi rusak. Kalian boleh mengkhawatirkan, tapi kalian tetap harus bergerak. Jangan cuma berpikir aja tapi nggak bergerak. Dan kalian tetap harus menciptakan berpikir positif. Nggak boleh ada pikiran negatif tentang masa depan. Kalian tetap harus ikhtiar, bertawakal. Kalian tetap harus usaha, tawakal, dan ikhtiar kepada Allah. Kalau kalian udah berusaha, kalian tinggal serahkan semuanya sama Allah. Yakin bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatunya dengan baik. Segitu aja video dakwah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.